selamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Nyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Soraklah bagi, haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Mari bersuka dalam Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Lagi nyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Berikan bagi kami umat-umat-Mu untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah semua tunduk di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kami mau bersorak, kami mau bernyanyi, kami mau bergirang di dalam Engkau Tuhan. Setiap beban masalah yang kami bawa pada saat ini kami taruh di kaki Tuhan. Ketika kami pulang nanti, kami dapat sukacita yang besar daripada Tuhan.
kami terima berkat daripada Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Mari buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lagi, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita percaya bahwa ada nama Yesus yang menjadi menara yang kuat dalam hidup kita. Amin. Kita masih terus memuji nama Tuhan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan,
Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kor dari pemuda dan remaja. Persilakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat kor dari pemuda dan remaja. Hanya Tuhan Yesus, hanya satu-satunya Yesus dalam hidup kita. Kita mau jalankan korban persembahan, hanya dekat Allah saja aku tenang.
hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan lagi, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban persembahan yang sudah dipersembahkan oleh Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mau siapkan hati lebih lagi untuk dengar firman. Kita mau angkat pujian Allah peduli. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah. Mari seluruh kaum pria angkat pujian ini. Banyak perkara. Biarlah seluruh kaum wanita yang mari terdapat berdoa kepada Tuhan.
bahwa Tuhan mengerti, bahwa Tuhan peduli dengan keberadaan kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Seluruh kaum wanita, angkat pujian ini dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah. Seluruh pemuda dan remaja, angkat pujian ini dari awal. Mari pemuda dan remaja, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari berdoa buat muda-mudi remaja biar mereka mengerti dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Mari kita doakan mereka supaya mereka juga kuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ku simpan Terima kasih dalam Tuhan. hati. Terima kasih Tuhan. Tiada sesuatu Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah haleluya. Haleluya. yang kita Haleluya. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah lagi, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti. Tolong kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab lagi Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah takkan pernah, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami
kami percaya Tuhan mengerti dan Tuhan peduli dengan keberadaan kami. Kita akan masuk dalam doa. Bapak Hendrik berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya tiada Engkau Tuhan, kami bersandar di bawah kaki salib-Mu. Segala perbuatan kami di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau mau urapi yang membawa firman itu Tuhan. Kau hancurkan di seluruh tempat ini kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Kau hancurkan. Kami yakin dan percaya firman-Mu untuk mengenangkan hati kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya tidak lupa mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini oleh karena anugerah dan kemurahan Allah. Kita masih ada, kita masih bernafas, kita boleh bergerak. Oleh sebab itu, berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sebab kita sudah diberi anugerah dan kemurahan Allah yang sangat besar. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat puji-pujian. Biarlah pujian yang kita naikkan menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan lewat Bapak Ibu Gembala di tempat ini mempercayakan kembali kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Matius pasal 26 ayat 39, puji Tuhan, di sini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Puji Tuhan, saya kasih tema khotbah saya pada pagi hari ini, siap menghadapi kenyataan hidup bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan, kurang dapat memahami atau tidak dapat menerima sebuah kenyataan di dalam hidup mereka. Mengapa saudaraku mereka tidak dapat menerima sebuah kenyataan hidup di dalam kehidupan mereka? Sebab saudaraku, kenyataan yang ada di dalam kehidupan mereka seringkali bertentangan, seringkali bertolak belakang dengan apa yang diharapkan, apa yang didoakan selama ini, apa yang dirindukan, apa yang dikehendaki saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak sekali anak-anak Tuhan yang menjadi kecewa, marah sama Tuhan. Bahkan mempersalahkan Tuhan dalam hal ini, mempersalahkan gereja dalam hal ini saudara. Sebab kenyataan hidup mereka tidak sama dengan apa yang diharapkan, apa yang didoakan selama ini. Bahkan banyak sekali anak-anak Tuhan yang tinggalkan Tuhan karena kenyataan hidup gak sama dengan harapan dan doa-doa mereka. Banyak kali anak-anak Tuhan berkata, "Tuhan, aku ini udah setia loh mengiring Engkau. Aku ini gak pernah ngetang loh dalam beribadah. Doa puasa gak pernah bolong-bolong. Aku udah belajar melakukan firman Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan lengkap." Tetapi mengapa Tuhan kenyataan hidupku pahit rasanya? Enggak sama dengan apa yang aku lakukan selama ini. Enggak sama dengan harapan, dengan doa-doa yang aku naikkan di hadapanmu.
Oleh sebab itu lewat kalimat-kalimat itu menandakan bahwa anak Tuhan itu kecewa. Anak Tuhan itu sakit hati, marah, mempersalahkan Tuhan dalam hal ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, lewat ayat ini saudaraku, ini merupakan ungkapan doa Yesus di Taman Getsemani saudara. Di mana di dalam Matius ayat pokok ini tadi saudaraku menjelaskan ketika Tuhan Yesus ada dalam tubuh manusia. Menjadi manusia 100% saudara. Dia telah meninggalkan kealahan. Dia menanggalkan kealahannya, dia menanggalkan kemuliaannya, dia menanggalkan kehormatannya saudara. Menjadi manusia serendah-rendahnya. Dikatakan di dalam terjemahan lain dia menjadi hamba, yaitu huperetes yang artinya hamba serendah-rendahnya saudara. Untuk apa saudaraku dia di bumi? Mengemban tugas mengentaskan manusia berdosa saudara. Bila manusia berdosa ini tidak dientaskan dengan ketebusan darah Yesus, maka kita tetap menjadi orang-orang yang akan mati kekal saudara. Sebab upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu harus ada ketebusan darah Yesus. Maka dari itu dia turun menjelma menjadi manusia. Yesus sama dengan kita kemanusiaannya namun beda. Kita orang berdosa tetapi Yesus tidak pernah berbuat dan mengenal dosa. Kemanusiaannya. Bila dicubit dia juga rasa sakit dia manusia. Bila dipukul dia bisa berdarah saudara. Bila juga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia pernah mengalami yang namanya lapar ketika habis berpuasa saudara. Dia pernah tertidur saudaraku karena kelelahan. Sama manusianya dengan kita namun beda. Kita manusia berdosa sedangkan dia adalah Allah yang tidak pernah mengenal dosa. Sekalipun di sekelilingnya banyak manusia berdosa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam tubuh manusia dia memiliki suatu penawaran, saudara. Dia memiliki suatu kehendak, saudara. Dia memiliki suatu pilihan. Sebab apa saudara, penderitaan salib ini bukan penderitaan yang main-main, saudara. Di mana Yesaya menggambarkan bahwa orang yang tergantung di kayu salib itu rupanya tidak berbentuk lagi, hancur saudara. Oleh karena menebus dosa saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu tidak salah ketika Yesus berdoa dalam tubuh manusianya dia menawar. Ini loh kehendakku. Ya Bapakku, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripada. Ini pilihannya. Karena penderitaan salib bukan penderitaan yang biasa. Tetapi penderitaan yang luar biasa. Yesaya pun menggambarkan rupanya tidak berbentuk lagi seperti. Tidak salah ketika Yesus menjadi manusia dalam tubuh kemanusiaannya dia berdoa. Tetapi saudaraku tidak sampai di sini dia katakan apa? Jangan seperti yang ku kehendak. Tetapi seperti yang engkau kehendak. Dalam kesemuanya itu dia menyerahkan kehendak keinginannya saudaraku kepada Bapa yang mengutus dia ke bumi saudara. Dia bisa saudaraku mengubah segalanya, dia ada. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia taat, dia tunduk pada otoritas Bapa. Saudaraku dia punya kehendak tapi kehendaknya diserahkan kepada Bapa yang di surga. Biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu Bapa di surga yang terjadi.
Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, doa Yesus di Taman Getsemani memberikan suatu pengajaran bagi hidup saya dan saudara. Kita memiliki sebuah kehendak. Kita memiliki sebuah harapan, doa-doa, keinginan, kerinduan. Saudara. Tidak salah itu saudara. Tetapi satu hal saudara, serahkan semuanya itu kepada kehendak Tuhan yang di surga. Jangan saudara belajar mendikte Tuhan. Jangan mendikte Tuhan, menyuruh Tuhan untuk memenuhi segala kehendak dan keinginan saudara. Tetapi biarlah kita serahkan semua kehendak keinginan kita kepada Tuhan Yesus saudara. Sebab Dia tahu saudara yang terbaik bagi saya dan saudara. Kita jangan jadi manusia yang sok tahu. Tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Sebab kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi saya dan saudara. Saudara, kadang-kadang kita berpikir kehendakku yang baik. Keinginanku itu baik. Harapan-harapanku itu baik. Tetapi masih ada yang lebih baik saudara. Yaitu kehendak Tuhan Yesus saudara. Dalam kehidupan saya. Belajarlah dari doa Yesus di Taman Getsemani. Walaupun punya keinginan kehendak. Tapi menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Sebab segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara semuanya memiliki tujuan yang baik. Saudara bisa lihat di dalam Amsal 16 ayat 4. Di mana di situ dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu itu dengan tujuan masing-masing. Orang fasik pun saudara dipersiapkan Tuhan untuk hari malapetaka. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Apabila kita ada di dalam Tuhan, segala sesuatu saudaraku punya tujuan-tujuan yang baik. Pasti Tuhan tidak akan memberikan tujuan yang menghancurkan saudara. Yang membuat saudara terpuruk dan tidak bisa bangun lagi. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam segala sesuatu Tuhan memiliki tujuan yang indah, tujuan yang mulia, rencana masa depan yang indah bagi hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, janganlah berpikir negatif apabila saudara mendapati kenyataan hidup ini pahit. Sebab kenyataan hidup yang pahit yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Itu mendatangkan kebaikan bagi saya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Semua yang dibuat Tuhan memiliki rencana. Kita harus tahu saudaraku bahwa kasih sayang Tuhan. Itu tidak hanya dinyatakan lewat berkat dan berkat. Tapi kasih sayang Tuhan seringkali dinyatakan lewat penderitaan. Lewat sakit penyakit. Lewat didikan, teguran, pukulan. Lewat kegagalan. Lewat kehancuran. Tadi saya katakan, janganlah menganggap semuanya itu. Sebab kasih sayang Tuhan tidak hanya dinyatakan lewat berkat. Tapi terkadang lewat itu semua. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Untuk menyatakan kuasa. Untuk menyatakan pemulihan atas hidup saudara. Untuk menjadikan saudara lebih baik. Lebih berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bila kalau saya belajar tentang kasih sayang Allah. Saya ingat dulu saudara.
Waktu saya kecil, cerita sedikit. Ya, waktu saya kecil kami tinggal di Kebonagung. Anak masih pertama saya. Waktu itu kami bergereja di GBDI Kebonagung, saudara. Yang digembalakan Pak Jafar hingga sekarang beliau masih hidup. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Bapak saya itu saudaraku seringkali menunjukkan kasih sayangnya dengan memberikan saya coklat karena saya suka coklat. Coklat, permen cicak-cicak yang bulat-bulat warnanya banyak itu saudara. Lalu dibawakan agar-agar. Tiap kali pergi kerja atau kemana dia selalu pulang bawa itu. Saudaraku, suatu ketika pas hari Minggu kami ibadah, saudara biasa ibu saya bawa bekal makanan ringan untuk saya supaya saya enggak keluar masuk gereja. Supaya saya enggak mengganggu, akhirnya dibawain makanan. Makanan yang dibawain ibu saya udah habis. Lalu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya merengek-rengek minta uang saudara. Akhirnya saya dikasih uang, saya beli jajan. Dan itu terus, habis jajannya masuk lagi minta uang. Saudara. Sampai saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, uang kolektor lah saudara yang dikasih saya. Sebab udah gak ada uang lagi. Saya tetap merengek-rengek, uang kolektor akhirnya dikasih saya untuk saya beli jajan. Lah saudaraku waktu kantong kolektor mau diedarkan otomatis nanti orang tua saya nggak bisa saudaraku masukin uang persembahan karena sudah habis dikasih saya untuk beli jajan. Ya jadinya ngadep saudara keluar pulang. Saya dibawa pulang. Ketika saya sudah di perjalanan enggak ngomong apa-apa saya ingat itu. Tapi di rumah saudara. Di samping rumah saya ada pohon ceri saudara. Ya ambil itu gagang pohon ceri saudaraku, saya dipegang sama bapak saya saudara, dipukulnya kaki saya sama paha saya sampai bilur-bilur semuanya. Sampai saya ini ngomong gak bisa, nangis itu cuma sesak tok saudara. Gak bisa apa-apa. Saudaraku waktu itu saya berpikir dalam hati saya kok begini, jahat sekali bapak saya pukul saya. Kan selama ini dia penuh kasih saya apa yang saya suka. Tapi kenapa hari ini dia pukul saya? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, disitulah bapak saya ngomong. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Kesalahan kamu menghabiskan uang kolektor sampai saya nggak bisa kolektor setengah perjalanan ibadah saya mesti pulang. Saya dipukul. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan sakit pukulan. Sakit sekali. Saudara, tetapi tidak lama kemudian bapak saya datang. Dia peluk saya, cium saya, cuci kaki saya masih ingat itu. Dan saya dibelikan makanan kesukaan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, cerita itu saudaraku berhubungan dengan kasih sayang Tuhan. Tidak selamanya Tuhan kasih terus kita berkat. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan pukulan untuk mendidik saudara. Pukulan yang menyakitkan, kenyataan yang pahit saudara terjadi dalam hidup. Untuk saudara lebih. Bila saya tidak kena pukulan itu enggak tahu saya bisa berdiri di sini menyampaikan firman atau tidak saudara. Tetapi karena pukulan yang sakit itu akhirnya saya bisa di sini melayani Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Janganlah anggap negatif setiap pukulan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi pandanglah hal yang positif. Sebab ada rencana Tuhan yang indah. Untuk kebaikan. Kita mau melihat satu contoh. Kita lihat di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Di sini saya akan bacakan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di mana kita sudah tahu cerita tentang Ayub, dikatakan di dalam firman Allah bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, hidup jujur, menjauhi dosa,
otomatis seorang yang takut sama Tuhan. Tidak hanya itu, Ayub diberkati Tuhan luar biasa. Banyak ternaknya, banyak budaknya, laki-laki perempuan, memiliki 10 anak-anak yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, saudara. Rumah tangga Ayub diberkati luar biasa, usahanya diberkati luar biasa, tidak ada kekurangan, hidup aman, damai, diberkati oleh Tuhan. Bahkan di zaman Ayub, Ayublah orang yang terkaya pada waktu itu. Tetapi mengapa saudara? Mengapa Ayub yang jujur, saleh, menjauhi dosa, takut akan Tuhan? Suatu ketika Tuhan izinkan, iblis menggoncangkan semua. Sehingga apa saudaraku? Semua usaha Ayub, ternak Ayub ludes semuanya, habis. Budak-budaknya semua sudah tidak ada, anak-anaknya mati semuanya, saudara. Tidak tersisa sama sekali. Yang namanya miskin bukan miskin biasa, tapi miskin sudah. Istrinya seharusnya mendukung dia dalam suka dan duka, malah istrinya kutuki alam. Gak usah ala-alahan, ngapain kamu ngala-alahan, nyembah dia. Orang kamu juga ngalami seperti itu. Tapi apa jawabannya? Engkau mau terima yang baik dari Allah. Gak mau terima yang perempuan. Tidak sampai di situ, saudara. Tubuh Ayub pun dikerumuni penyakit, saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan dikatakan di dalam firman Allah, bara yang busuk. Sehingga dia mengambil sekeping beling untuk menggaruk tubuhnya. Saya penasaran, saudara. Apa sih bara yang busuk itu? Saya cari, saudaraku, apa yang membuat Ayub ini, penyakit Ayub ini apa? Saudara tahu penyakit Ayub, bara yang busuk. Seperti bisul, saudara. Tapi bisa mengeras. Jadi saudaraku sakit dan gatal. Gatalnya bukan gatal biasa. Dan ini tidak bisa saudaraku digaruk pakai tangan, saudara. Harus pakai benda-benda tajam. Dan ketika digaruk pakai benda-benda tajam itu, saudara, maka kulit Ayub itu mengeluarkan nanah dan darah. Yang membuat busuk, saudaraku. Sudah bau dan membuat busuk, saudaraku. Dan ini, saudaraku, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara. Semua, tidak hanya satu bagian. Ini yang dialami oleh Ayub. Bara yang sudah miskin sekali, kena penyakit lagi. Ayub saleh, jujur loh saudara, menjauhi dosa loh saudara. Tapi Isa ngalami seperti itu. Tapi cobalah saudara baca di sini, adakah Ayub saudaraku menyalahkan Tuhan dalam hal ini saudara? Adakah Ayub saudaraku meninggalkan Tuhan Allah? Adakah Ayub kecewa dengan semuanya itu saudara? Tidak. Ketika saya membaca cerita tentang Ayub, tidak ada Ayub kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Bahkan bermaksud untuk meninggalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Engkau yang memberi, engkau yang. Ada ucapan syukur. Berarti apa saudara? Ayub menikmati setiap kenyataan hidup yang pahit tersebut dengan ucapan syukur. Jika Ayub melakukan itu semua, Ayub tetap berjalan bersama-sama dengan Allah, melewati kenyataan-kenyataan hidup. Saudara bisa baca Ayub terakhir, dia dipulihkan Tuhan luar biasa. 2 kali lipat Allah memulihkan kehidupan Ayub, saudara. Ternak, anak-anaknya
Saudara mendapatkan anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Istri diubahkan, rumah tangga dipulihkan, usaha diberkati 2 kali lipat, saudara. Sebab Ayub tetap ada di dalam Tuhan. Bersyukur, menikmati dan mau berjalan menghadapi semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bawa Ayub dalam pemulihan yang luar biasa. Contoh yang kedua. Kita lihat dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Saya minta tolong dibacakan. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Saya minta tolong dibacakan. Terima kasih Tuhan memberkati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan tahu semua tentang Yusuf. Yusuf ini adalah anak Yakub atau Israel, saudara. Lah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak Yakub atau Israel adalah 12. Lain ibu semua. Dan Yusuf ini saudaraku satu ibu dengan Benyamin. Nama ibunya adalah Rahel. Ya, saudaraku Yusuf ini lahir di hari tua dari Yakub. Oleh sebab itu Yakub lebih menyayangi Yusuf, saudara, ketimbang kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya ada Ruben, ada Yehuda, ada Lewi, saudaraku, 12 suku Israel, Sebulon, ya, Naftali dan lain sebagainya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, suatu ketika saudara kakak-kakaknya sedang menggembalakan domba di padang. Yusuf disuruhnya untuk datang menengok kakak-kakaknya dengan membawa bekal. Dia datang ke sana, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika dari jauh kakak-kakaknya melihat, lalu timbullah di dalam hati kakaknya. Karena kakaknya ini iri, saudara. Dia lebih disayangi sama bapaknya ketimbang kakak-kakaknya. Oleh sebab itu kakak-kakaknya mendengki, saudara. Dari jauh itu anak kesayangan bapak. Saudaraku yang setimbullah, saudara pikiran jahat, sesampainya Yusuf di situ, saudaraku ditanggalkannya bajunya, dimasukkanlah dia di sumur kering. Bajunya dilumuri darah domba, saudara, ditunjukkan kepada bapaknya. Ini loh Pak, Yusuf sudah mati diterkam binatang buas waktu datang ke Padang. Mereka karang sebuah cerita. Keesokan harinya saudara, Yusuf diangkatnya dari sumur kering, dijual ke kafilah orang Ismail untuk dijadikan budak. Lalu orang Ismail itu membawanya saudara ke Mesir, di Mesir dijualnya lagi dijadikan budak kepada Potifar, saudara. Di Potifar karena Yusuf adalah seorang yang takut sama Tuhan. Saudaraku, dia diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh Potifar. Menguasai semua harta. Menguasai semuanya, namun istrinya tidak. Tetapi ternyata saudaraku, karena ini Yusuf seorang takut akan Tuhan. Juga ganteng, saudara. Istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf. Menyuruh Yusuf untuk tidur bersama-sama dengan. Namun Yusuf menolak itu karena Yusuf seorang masih muda. Tapi dia sudah memiliki pendirian yang kuat tidak melakukan dosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika istri Potifar tahu ditolak, dia difitnah dan masuklah dalam penjara. Saudara singkat cerita, saudara banyak proses di dalam penjara tersebut. Hingga suatu ketika saudara Yusuf diangkat oleh Allah. Menjadi Perdana Menteri orang nomor 2 di bawah Fir'aun. Yang menguasai Mesir, saudara. Orang terpenting, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika terjadi kelaparan, Mesir tidak terjadi kelaparan sebab Yusuf yang disertai oleh Allah ada di situ, saudara. Kakak-kakaknya datang. Membeli bahan makanan di situ dan bertemu. Saudaraku, apakah Yusuf dalam rentetan cerita yang pahit ini, Yusuf memberontak terhadap Tuhan? Tidak. Yusuf tetap saudaraku ada di dalam.
Bahkan dikatakan engkau sudah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakan yang baik terhadap dia, saudaraku, diangkat oleh Tuhan. Menjadi seorang yang terpenting. Karena apa? Sama dengan Ayub, sebab dia berjalan menghadapi semuanya bersama-sama dengan Yesus, saudara. Bersama-sama dengan Allah. Contoh yang berikutnya, saudara, yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 12. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ntar lagi selesai, saudara. 2 Korintus pasal 12. Ayat 7 sampai ayat 10. Di sini saya akan bacakan saja. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku suka senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Beberapa bulan yang lalu saya bawakan ini, saudara, contoh. Saya kembali bawakan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana di sini Rasul Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan. Dia memiliki karunia-karunia lebih daripada rasul-rasul yang lain. Dia rasul yang hebat, saudara. Dia banyak kali keluar masuk penjara bukan melakukan tindakan kekerasan atau kejahatan, tapi karena memberitakan kebenaran. Saudaraku, tetapi saudaraku tidak sampai di situ, saudara. Di mana saudara, dia pernah juga diangkat rohnya ke langit tingkat 3 dan diperlihatkan kemuliaan Allah di sana, saudara. Luar biasa, saudara, rasul dari latar belakang. Hingga suatu ketika Rasul Paulus harus berseru kepada Tuhan 3 kali. Karena di dalam tubuhnya ada duri dalam suatu sakit penyakit, saudara. Tetapi apa, saudara, jawaban dari Allah ketika Rasul Paulus berseru 3 kali supaya duri di dalam dagingnya, sakit penyakit tercabut dari tubuhnya. Jawaban Allah apa, saudara? Cukup kasih karuniaku bagimu. Bagaimana, saudara? Sekelas Rasul Paulus, saudaraku, berdoa sama Tuhan ditolak, cukup kasih karuniaku bagimu, yang artinya duri penyakit itu tetap dalam tubuhmu. Adakah, saudaraku, Rasul Paulus kecewa dengan jawaban Tuhan tersebut, saudara? Tidak. Malahan apa, saudaraku, dikatakan di sini, dalam kelemahanmu kuasaku itu sempurna di dalam dirimu. Oleh sebab itu Rasul Paulus, dia katakan apa? Aku lebih suka dalam kelemahan, lebih suka dalam siksaan, aniaya karena Kristus. Rela aku di situ. Sebab ketika aku lemah, kuasamu sempurna di dalam. Itu, saudara, perkataan Rasul Paulus ketika doanya ditolak oleh Allah. Cukup kasih karuniaku bagimu, duri itu tetap dalam tubuhmu. Tapi kasih karunia Allah terus dilimpahkan di dalam diri Rasul Paulus. Oleh sebab itu Rasul Paulus, aku suka Tuhan, aku rela, aku senang dalam kelemahan. Gak mudah, saudara, ngomong begitu.
Mari belajar. Belajar. Jangan lihat selalu kelemahan-kelemahan yang ada. Buat lemah saudara. Buat saudara terpuruk malahan kalau saudara melihat semua kelemahan. Tapi coba belajar dari Rasul. Belajar ketika aku dalam kelemahan Tuhan, pasti kuasa-Mu itu sempurna di dalam diriku. Pagi ini saudara, saya tidak tahu kenyataan hidup apa saudara. Kenyataan hidup yang pahit seperti apa saudara. Saya tidak pernah tahu kehidupan saudara di tempat ini. Saudara pun juga tidak pernah tahu kehidupan saya. Tapi mari lewat contoh-contoh firman Allah pagi hari ini. Mari bangkit. Hadapi semuanya saudara bersama-sama dengan Yesus. Jalani saudara. Nikmati saudara. Saudara pasti akan bersuka cita kalau saudara bisa bersyukur dan menikmati kenyataan hidup yang pahit itu saudara. Kalau saudara-saudara melihat kelemahan, keburukan dalam hidup ini, saudara akan lemah. Saudara tidak akan bisa bersuka cita. Saudara tidak akan memiliki semangat di dalam hidup saudara. Sebab yang saudara lihat kelemahan. Sakit penyakit. Kenyataan hidup yang pahit yang saudara lihat. Tapi coba lihat kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam diri saudara. Coba lihat mujizat yang akan dinyatakan bagi hidup saudara, pemulihan yang akan dinyatakan oleh Allah, rencana indah yang akan dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara pandang itu semuanya, iman saudara semakin naik, didewasakan lewat itu semuanya saudara. Kuasa Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetaplah saudara cara kita untuk tetap bertahan dalam hidup ini saudara. Menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Yaitu tetaplah ada dalam penggembalaan Tuhan. Jangan keluar dari penggembalaan Tuhan saudara. Karena kenyataan-kenyataan hidup yang tetap ada dalam pimpinan Allah saudara. Penggembalaan Allah seperti Daud di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Daud katakan, gembalaku yang baik engkau Allah. Jangan saudara pikir Daud mulus saudara perjalanan. Daud ini dikatakan Allah sendiri loh saudara. Daud engkau yang berkenan di hati. Allah sendiri yang katakan itu. Daud adalah seorang yang berkenan. Tapi tidak lepas dari kenyataan hidupnya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat pertama dia pernah mengalami kekurangan. Krisis kekurangan, gak punya apa-apa. Gak punya bahan makanan, gak punya uang untuk membeli bahan makanan bersama pasukannya. Saudara bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hingga sampai di Nob saudara. Di situ ada Imam Eliezer. Dan disitulah dia minta makanan saudara. Untuk dia dan pasukannya karena kelaparan, gak ada uang, gak ada makanan. Sehingga Imam Eliezer harus memberikan roti sajian yang seharusnya dimakan oleh imam, tidak boleh dimakan oleh orang awam saudara. Tetapi karena terpaksa dia kasihkan itu kepada Daud dan pasukan. Daud pernah juga dikejar-kejar musuh saudaraku, mau dibunuh, bahkan anak kandungnya juga ingin membunuh dia saudara. Tidak sampai di situ saudaraku, Daud juga pernah mengalami yang namanya ketakutan karena ada dalam bahaya maut. Daud pernah juga mengalami kekeringan jiwanya saudaraku karena apa? Karena ada dosa perzinahan dan pembunuhan di dalam hidupnya. Namun sama semuanya Daud tetap ada dalam penggembalaan.
Sehingga apa saudara, kebajikan, kemurahan Allah terus mengikuti Daud seumur hidup Daud. Karena Daud ada terus tetap dalam penggembalaan Allah. Jadi tetaplah ada dalam penggembalaan Allah. Semakin dekatlah dengan Tuhan. Jangan lepas dari penggembalaan Allah. Di luar penggembalaan Allah, saudara tidak bisa berbuat. Saudara akan hancur di luar penggembalaan Tuhan. Tetaplah ada dalam penggembalaan Tuhan. Ketika saudara ada dalam penggembalaan Tuhan, Tuhan akan tuntun saudara masuk dalam kebajikan, kemurahan, anugerahnya, pemulihan, mujizat. Tidak akan sampai tergeletak anak-anak Tuhan dan tidak bisa bangun lagi. Ada tangan Tuhan yang menopang. Tangan Tuhan yang kuat itu siap menopang hidup saudara. Ketika saudara mengalami kenyataan hidup. Ayat terakhir saudara di dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-28. Ayat yang terakhir, ini ayat pegangan saya saudara sampai hari ini. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, saudara. Tadi pujian katakan Dia Allah peduli, Dia Allah mengerti, tidak akan membiarkan saudara bergumul sendiri dalam hidup ini. Dia Allah turut bekerja. Sepertinya kita ditinggalkan tetapi tidak ditinggalkan, saudara. Sepertinya dibiarkan tetapi tidak dibiarkan, saudara. Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah ada bersama-sama dengan kita dan mendatangkan kebaikan bagi hidup saya dan saudara. Dia dapat, saudaraku yang saya kasih, menyatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang saudara anggap tidak mungkin, Dia bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia dapat menyatakan mujizatnya. Dia dapat memulihkan keadaan saudara. Dia dapat melakukan banyak perkara-perkara besar. Jauh dengan apa yang saudara doakan, pikirkan. Yang terpenting tetap dalam penggembalaan. Percaya saudara bahwa kita tidak selamanya ada dalam kenyataan hidup yang pasti. Suatu hari saudara akan melihat pemulihan terjadi. Saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja lewat mujizat. Saudara akan dibawa ke Eli, di mana di situ ada 7 sumber mata air yang menyegarkan, yang indah. Tidak selamanya saudara ada di Mara, yang artinya kepahitan. Tapi saudara akan dibawa ke Elim, percaya. Lambat laun, saudaraku, pasti Tuhan nyatakan. Tuhan punya waktu sendiri, cepat atau lambat, untuk menyatakan semua. Tetap bertahan, tetap berjuang, tetap dekat dengan Tuhan, saudara. Tetap memiliki semangat di dalam melayani Tuhan, mengiring akan Tuhan. Satu hal, jangan kendor. Tetap layani Tuhan. Tetap mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi tidak dapat mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan semuanya. Tuhan Yesus
memberkati kita semuanya. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri pemain musik singer. Kita mau angkat pujian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana.
Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saat saudara hadapi persoalan hidup saudara, kenyataan yang pahit sekali, yang tidak pernah saudara bayangkan, yang tidak pernah saudara inginkan terjadi dalam hidup saudara. Ingat saudaraku, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia memberikan suatu harapan. Dia memberikan suatu kepastian bagi hidup kita. Haleluya. 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 Datang sama Yesus. Curahkan isi hatimu pagi ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus mau bekerja saat ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara pulang bawa keberkat, kelegaan, sukacita daripada Tuhan. Berseru sama Yesus saat ini, lari di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Angkat pujian ini sekali lagi. Yesus, terima kasih. Saat bersama-sama dengan kita dan memberiku uapan, oh haleluya, pahitnya kenyataan, rasanya tak bisa bertahan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana bersama-sama dengan kita. Jawaban memberiku jawaban. Katakan hanya Yesus, nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus, hanya nama berikanku harapan, hanya nama Yesus, amin, amin, amin. Hanya nama Yesus, amin, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus yang memberi kepastian. Nama Yesus yang memberi kepastian bagi hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah jawaban bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Ketika kami menghadapi jalan buntu Tuhan Yesus, Engkau ada di sana memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau pengharapan yang pasti bagi kami ya Tuhan. Engkau memberikan suatu kepastian yang sejati bagi hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama Engkau kami melewati kenyataan-kenyataan hidup yang pahit yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuatkan iman kami Tuhan. Teguhkan iman kami Tuhan Yesus. Beri kekuatan, sukacita, penghiburan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Namun teruslah berbicara Roh Kudus lewat kehidupan kami semuanya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Kami terima saudara, kami terima firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dan kami belajar untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus Saudara sudah diberkati firman Tuhan. Haleluya ya. Puji Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah mengandalkan Tuhan. Puji akan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bawa persembahan yang kedua. Sebab ini minggu ketiga untuk kas tamburin anak-anak. Jadi nanti yang kedua, lalu yang ketiga nanti ya disusul. Kita angkat pujian seperti air madu. Ya. Dialah segalanya, puji Tuhan. Angkat pujian ini bersama. Haleluya. Segalanya dia bagiku. Dialah seperti air madu. Haleluya. Dari batu karang dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Bapa yang di surga, kami serahkan pagi hari ini persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Yang pertama, baik yang kedua, baik yang ketiga untuk kas tamburin anak-anak, tangan-tangan yang mengerjakan semuanya. Tuhan memberkati dan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Kau, di dalam nama Tuhan. Haleluya. Belum tutup dalam doa pengumuman.
nanti latihan pujian grup ibu senior ya, Bu Maria ya, pujian, lalu ibadah berjalan terus ya. Doa kaum muda, doa umum, doa Kamis tengah minggu maupun doa Jumat, ibadah kaum muda, ibadah anak-anak, ibadah raya ya, minggu terakhir ini 26 ini ya, kita pakai baju batik ya, puji Tuhan, minggu terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang belum dapat masker di dus belakang ya, masih ada ya, masker banyak yang saya pakai ini ya. Saya kira tadi masuk semua pakai masker ireng sebab seragamnya ya, seragam masker ireng ya. Jadi pakai, yang belum ambil atau masih mau ambil juga masih ada ya. Puji Tuhan. Saya kira yang lain tidak ada ya. Pengumuman-pengumuman yang lain tidak ada. Yang penting kita terus berdoa, juga berdoa buat pemerintahan supaya virus corona ini ya bisa ya secepatnya juga kita beribadah dengan bebas. Saya percaya, saya yakin Tuhan Yesus pasti memberkatinya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama ya. Nanti grup Maria yang akan latihan pujian menyanyi angkat satu pujian oleh karena kemurahan. Saudara dan saya ada ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena baikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau ajaib selamanya. Kau ajaib bagiku selamanya. Kau hebat selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kami percayai, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan firman-Nya dan firman Tuhan senantiasa membawa dalam kehidupan kami lebih dekat, lebih setia kepadamu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan diberkati baik dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya pun. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang sudah kami terima bersama-sama Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami, supaya kami tetap setia apapun yang terjadi, akibat penyakit, baik penderitaan apapun. Tuhan, berilah ya Tuhan nanti kekuatan seluruh jemaat Tuhan di Tunggul Permanu ini ya Bapa. Terima kasih pada pagi hari ini bersama-sama berdoa dalam kehidupan Ibu Tuti dengan pinggang yang sakit, baik kakinya maupun yang ada di seluruh tubuhnya.
baik dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami serahkan pagi ini Ibu Tuti dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pinggang yang rasa sakit dalam nama Yesus lewat kuasa-Mu, Tuhan yang memulihkan, yang menyempurnakan, yang menyembuhkannya ya Bapak. Beri kekuatan, kesehatan terus. Ibu Tuti di dalam tangan Engkau kami serahkan, juga jemaat-Mu yang lain pun juga Engkau Tuhan tolong pulihkan tangan kiri dalam kehidupan Ibu Mardiana. Kami serahkan dalam tangan Kau agar Ibu Turia boleh bisa Tuhan bersama-sama, juga ada saatnya untuk beribadah bersama-sama. Kami percaya semua pemulihan ada di dalam tangan Kau. Berdoa pagi hari ini Bapak Pemerintah Negara Bangsa Indonesia, kami serahkan Bapak Presiden tingkat tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Kota Malang kami serahkan dalam tangan-Mu. Kecamatan Pakesaji kami serahkan dalam tangan-Mu. Desa kami diberkati oleh Tuhan, Permanu Tunggul Nglowok Blau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pekerjaan jemaat-Mu, yaitu peternak apapun ya Tuhan, warung Tuhan Yesus yang petani, karyawan, berkati ya Bapak. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Bentar berlatih pujian grup Maria diberkati oleh Tuhan. Kami pulang sebentar bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan yang kami bawa, membawa kekuatan kemenangan ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu bersama-sama yang sudah hadir pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami. Kau sudah pimpin awal, pertengahan, sampai akhirnya ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pagi ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera menjadi bagian kami bersama pagi ini. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami dan mengawal kami, dan kami memberkati seluruh jemaat Tuhan di Tunggul Permanu yang sudah hadir pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bungkus kami dengan darah Kristus, tetap ada di dalam kesehatan ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati pada ibadah pagi hari ini.